bagi kita semua. Bagaimana kabar teman-teman? Pasti sehat semua ya? Nah, saat ini Doman mau minta kepada teman-teman untuk meluangkan waktu sebentar untuk ulang kembali firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Nanti Doman akan kasih 5 pertanyaan. Dan masing-masing pertanyaan akan Doman kasih waktu 10 detik. Oke, siap? Mari kita lihat pertanyaannya. Nah, bagaimana teman-teman pertanyaannya? Doman yakin teman-teman menjawab dengan benar ya. Dan juga Doman juga punya ayat hafalan kita buat kita pada minggu ini. Itu terdapat di dalam Matius 5 ayat 8. Doman baca terlebih dahulu ya. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Doman mengajak teman-teman untuk membaca bersama-sama dengan Doman ya. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Itulah ayat hafalan bagi kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Haleluya kids. Wah, tiba saatnya kita akan memuji menyembah Tuhan. Kakak percaya adik-adik semuanya sudah mempersiapkan hati pikiran untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pasti semuanya udah semangat ya, udah bersuka cita karena kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan saya. Yang siap menyembah Tuhan katakan saya. Wah, semua berkata saya, luar biasa. Anak-anak sekolah minggu luar biasa. Kita akan memuji menyembah Tuhan, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan ada bagi kami, memberkati kami sepanjang minggu ini. Hingga pada hari ini kami datang kepadamu untuk beribadah. Pada saat ini kami mau memuji meninggikan nama Tuhan. Biarlah hati yang bersungguh-sungguh, hati yang bersuka cita menjadi milik kami. Baik juga Tuhan, rumah di mana kami beribadah, biarlah kiranya ada damai sejahtera-Mu, tidak ada yang mengganggu kami dalam beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semuanya bangkit berdiri memuji Tuhan. Kita mau nyatakan Tuhan Yesus baik, sebab Dia memang sangat baik dalam hidup kita. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik yang di rumah boleh sambil bertepuk tangan, sambil berjoget memuji Tuhan. Kita berikan yang terbaik dalam memuji Tuhan. Kita ulang pujian ini dari awal, tiada berkesudahan.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Dengan semangat katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih bersemangat lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Biar lebih bersemangat lagi, kita memuji Tuhan dari awal. Tiada berkesudahan. Siap-siap ya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi dengan semangat, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih. Mari setiap adik-adik kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau masuk tahta kudusnya Tuhan, membawa penyembahan kita, ucapan syukur kita. Karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Oh, haleluya. Bapa-Ku datang, Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas
atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu, biar ku mengenal-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Hai kids. Teman-teman. Wah, hari ini kita jumpa lagi ya Iya kan? Doman dalam ibadah online kita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa ya, kita Oke, tutup Kak. mata, kita lipat tangannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami kembali beribadah. Walaupun secara online kami melihat ada kuasa Tuhan, kami melihat ada penyertaan Tuhan. Tuhan hadir, memberikan hadirat Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati kami, pikiran kami tertuju pada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Doman, apa kabar Doman? Baik, Kak. Wah, luar biasa sekali Doman, sangat baik ya. Nah Doman, hari ini kita masuk ke dalam tema kekudusan ya. Dan hari ini kita akan belajar di mana seorang anak Tuhan itu harus hidup jujur. Kita buka ayatnya dulu ya Doman. Oke. Dari Amsal 15 ayat 3, adik-adik kita buka bersama ya. Kita baca, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Di sini dikatakan mata Tuhan melihat kepada semua tempat, segala tempat. Dan mengawasi kita yang baik dan kita juga kalau misalkan berbuat jahat. Jadi karena Tuhan melihat kepada kita, hendaklah kita berbuat baik. Karena masa di depan Tuhan kita berbuat jahat ya kan, pasti itu akan mendukakan hati Tuhan. Karena Tuhan tidak ada, di depan Tuhan tidak ada yang tertutupi, semuanya Tuhan dapat melihat segala perbuatan kita. Bahkan kita juga anak-anak yang sudah ditebus ya Doman ya. Iya, betul, Kita Kak. sudah dikuduskan. Jadi kita sudah harus sama seperti Allah. Allah kudus, kita juga hidup kudus. Tuhan benar, kita juga harus hidup benar. Nah, salah satunya caranya itu dengan hidup jujur. Jujur. Dalam segala hal kita harus jujur. Apapun itu, tidak boleh berbohong. Jujur berarti tidak boleh berbohong. Berbohong dalam hal apapun juga. Karena berbohong itu udah jelas itu perbuatan jahat. Kalau jujur itu perbuatan yang baik ya Doman ya. Berarti kalau bohong jahat. Yang baik itu kita jujur. Jadi sebagai anak-anak Allah yang ingin melakukan hal yang benar di mata Tuhan, kita harus melakukan perbuatan baik yaitu jujur. Kita buka lagi ayatnya dari Keluaran 20 ayat 16. Kakak undang kita semua untuk buka bersama ya. Kita baca bersama. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Ini salah satu dari 10 firman yang Tuhan berikan. Ini perintah yang ke-9. Jadi Tuhan berkata jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan
berdusta. Berarti jangan berbohong. Harus jujur. Misalnya nih, kita merusakkan mainan ya Doman ya. Supaya kita tidak kena marah, kita bohong. Gak boleh. Tetap juga itu namanya bohong. Baik itu kecil, besar kebohongannya, tetap itu namanya berbohong. Dan Tuhan tidak suka. Kita harus jujur walaupun salah Doman. Gak apa-apa. Kalau kita salah tapi kita mau mengakuinya, kita jujur, Tuhan akan mengampuni. Tapi kalau kita bohong, bagaimana cara Tuhan akan mengampuni? Karena kita pun sudah berbohong. Nah, kakak juga pernah tuh, kakak misalnya waktu itu disuruh makan, terus kakak bilang kakak udah makan, padahal kakak belum makan. Akhirnya kakak sakit perut deh. Itu kan ada lagunya. Apa itu? Apa itu? Bahang itu dosa. Bahang itu dosa. Bahang itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Wah, keren suara Doman ya. Wah, luar biasa sekali. Benar ya, lagunya benar sekali Doman. Anak Tuhan gak boleh bohong. Kita harus jujur. Baik itu, karena ada pernah orang bilang seperti ini, berbohong demi kebaikan. Gak ada itu. Bohong tetap bohong. Walaupun itu kecil, besar, walaupun itu menyelamatkan diri kita, tetap yang namanya bohong itu tidak boleh. Tuhan berkata anak Tuhan harus jujur. Karena jelas ya seperti Doman nyanyi tadi, anak Tuhan tidak boleh bohong karena bohong itu dosa. Bohong itu jahat ya. Baiknya adalah kita hidup jujur. Jujur, kalau kita sudah jujur berarti kita sudah melakukan firman Tuhan. Kita sudah hidup dalam Tuhan. Kita sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi sama-sama kita lakukan ya Doman. Walaupun mungkin udah pernah bohong kali ya Doman ya. Udah pernah ya. Adik-adik di rumah juga pasti mungkin sudah pernah bohong. Kakak juga pernah bohong. Tapi hari ini kita sama-sama bertobat. Kita sama-sama menjadi anak-anak Allah yang berubah melakukan hal-hal yang jujur. Kita sekarang hidup lagi dalam kejujuran. Jangan lagi hidup dalam perbuatan jahat, jangan lagi hidup dalam bohong-bohong ya. Tapi haruslah kita jujur dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di luar, dimanapun itu. Kita harus jujur baik itu kepada mama, papa, keluarga, kepada Tuhan juga apalagi. Dalam berdoa pun kita gak boleh bohong. Misalnya kita minta mainan, padahal Tuhan sudah berikan kita mainan, kita bilang kan gak ada mainannya Tuhan gitu. Gak boleh ya, sama Tuhan juga harus jujur. Apa yang kita minta harus dengan kejujuran, harus dengan tulus hati. Nah, inilah judul firman Tuhan kita, yaitu anak Tuhan harus jujur. Kita bersyukur ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menjadi milik kami. Ajar kami Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang jujur. Tuhan mengampuni dosa setiap kami. Ya mungkin kami pernah berbohong. Dan hari ini kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami mau hidup jujur. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah kids, Doman, kita sudah di penghujung ibadah kita. Kita akan tutup ibadah kita. Kita tutup dalam doa ya Doman ya. Adik-adik kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami dapat menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih buat pimpinan Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami dapat beribadah, kami dapat mengasihi Tuhan dalam ibadah kami. Berkati kami sepanjang minggu ini. Kami sehat, kami kuat, baik kami yang bersekolah juga Tuhan. Darah Yesus membuat membungkus kami selama kami bersekolah. Di dalam nama Yesus kami juga yang sekolah online. Tuhan tolong, biarlah Bapa dalam surga, apapun tugas-tugas kami, pekerjaan diberikan oleh guru kami dapat kerjakan dengan baik dan benar. Berkati orang tua kami, umur panjang, kekuatan, kesehatan menjadi milik mereka. Syukur Tuhan di dalam nama Yesus, haleluya, amin.